Perkenalkan, saya Fajar Kurniawan 1352307. Di sini saya akan menjelaskan terkait arsitektur dari model FFNN yang telah kami buat. Mungkin karena waktu demo ini terbatas, jadi saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar, apalagi arsitektur atau layout dari project kami, karena file-nya sudah cukup straightforward dan langsung diimport ke dalam notebook yang digunakan. Jadi langsung saja kita ke bagian utamanya, yaitu file model.py ini yang berisi kelas FFNN, yang berisi kelas untuk merepresentasikan model feed-forward neural network dalam kode Python. Jadi di sini ada beberapa atribut utama, layer list yang berisi list dari kelas-kelas layer yang merepresentasikan layer-layer dalam model ini yang saling terhubung, terus juga loss function dan turunannya yang digunakan. Lalu ada metode-metode yang berguna seperti metode add untuk menambahkan layer, compile untuk menginisialisasi FFNN model ini, dan juga menginisialisasi setiap layernya, lalu berikut melakukan inferensi, menebak kelas output dari hasil forward propagation. Ini menggunakan training, menggunakan backward propagation, dan ada metode-metode tambahan seperti untuk persistence dan juga visualisasi bobot dan gradient. Untuk detail algoritma akan dijelaskan oleh teman saya nanti menjelaskan untuk forward dan backward propagation-nya. Jadi langsung saja kita ke file-nya di sini untuk layer. Nah, layer sendiri kami membuat sebuah abstract class yang nanti akan diimplementasikan menjadi dua kelas lagi, yaitu dance untuk layer yang fully connected, kemudian untuk layer yang menggunakan RMS normalization. Langsung saja di sini untuk kelas abstrak layer yang biasa, di sini ada beberapa atribut seperti ukuran inputnya, jumlah neuron yang ada di dalam layer ini, kemudian untuk bobot, bias, mencet yang digunakan, inisialisasi bebannya dengan apa, lalu untuk nilai konstanta regularisasinya, di sini apakah menggunakan adam optimizer atau tidak, dan juga nilai-nilai yang diperlukan untuk optimasi. Di sini ada method build yang kita akan panggil ketika kita menjalankan fungsi compile ini. Nanti fungsi build yang digunakan untuk menginisialisasi setiap kelas-kelasnya, lalu ada forward dan backward propagation yang diimplementasikan di dalam ini kelas-kelas masing-masing. Di sini paling untuk kelas dance dan juga RMS norm hanya ada beberapa atribut tambahan yang spesifik pada implementasi mereka. Dan juga di sini ada atribut khusus untuk Adam, dan untuk Adam optimizer sendiri kami letakkan kodenya di sebelah sini, karena implementasi backward propagation setiap layer dengan layer yang fully connected dan menggunakan RMS kan cukup berbeda, jadi agar tidak ribet dan lebih sederhana kami masukkan kode optimizer Adamnya ke dalam masing-masing implementasi layer. Jadi tidak lama-lama karena durasinya, kita langsung saja ke fungsi aktivasi. Nah, di sini fungsi aktivasi straightforward. Di sini bagian utamanya adalah method get. Di sini kita gunakan metode ini untuk mendapatkan fungsi aktivasinya dan juga turunan dari fungsi aktivasinya. Nah, di sini untuk fungsi aktivasi yang diimplementasikan juga sangat straightforward, rumusnya sudah jelas seperti yang ada di spesifikasi. Nah, di spesifikasi sudah dituliskan di sini juga fungsi aktivasinya, jadi sudah jelas untuk rumusnya. Di sini softmax menggunakan matriks seperti yang diminta ini untuk matriks diagonal. Kemudian agar tidak lama-lama langsung ke, nah, untuk fungsi loss sendiri modelnya mirip seperti fungsi aktivasi tadi. Kita menggunakan kelas yang metode utamanya get ini untuk mendapatkan fungsi loss yang digunakan dan juga turunannya. Nah, kemudian di sini juga rumus-rumusnya sekali lagi sudah sama seperti di spek, jadi cukup straightforward. Yang saja mungkin untuk di sini akan kami jelaskan lebih detail untuk bagian BCE ini. Nah, untuk binary cross entropy sendiri, sehingga rumusnya ada negatif 1 per n untuk sum dari y log y topi plus 1 min y kali log 1 min y topi. Nah, sini kami bisa menggunakan library NumPy agar lebih sederhana menghitungnya. Di sini kami menggunakan min karena kan ini 1 per n, jadi bisa langsung menggunakan min saja. Di sini kita juga memanggil metode untuk logaritmanya. Dan di sini ada metode clear dipanggil untuk mencegah ada pembagian dengan pembagian 0. Mungkin untuk bagian ini tidak terlalu berguna, tapi untuk di sini untuk di bagian turunan dari BCE sendiri ini, nah ini kan ada bagian pembagiannya, jadi di sini kode ini diperlukan gitu agar tidak ada pembagian dengan 0 di sini. Nah, untuk turunan dari BCE ini dan sebenarnya juga turunan dari fungsi-fungsi lain, kami sendiri modelnya menggunakan, jadi kami hanya mereturn bagian kiri dari chain. Di sini ada chain row-nya ya. Kami hanya mengembalikan bagian sebelah kirinya. Di sini juga ada kesalahan rumus, harusnya tidak negatif. Di sini kami kan positif, di sini negatif. Nah, di sini kan kami hanya menggunakan 1 per n kali y topi min y per y topi kali 1 min y topi. Nah, sampai sini selesai. Jadi bagian kanannya ini del dari y topi per del bobot ini akan dimasukkan ke dalam perkalian chain row ini di algoritma backward propagation nantinya, agar kode kami ini lebih simpel lah. Karena kita sudah belum tahu ya di sini. Jadi kami di sini untuk kode turunan ini hanya mengembalikan sebuah array yang berisi bagian kiri dari chain row ini. Ini juga BCE dan fungsi-fungsi lain juga sudah straightforward karena sudah diberikan rumusnya di dalam spek ini. Jadi itu mengakhiri penjelasan saya, hanya sampai sini saja karena keterbatasan waktu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Mas Aryo Bimo. Di sini saya akan menjelaskan bagian inisialisasi dan juga bagian state ya. Jadi untuk dari inisialisasi ini, terutama inisialisasi bobot, di sini kita mengimplementasikan sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 inisialisasi bobot yang kami implementasikan, yaitu pertama ada inisialisasi zero, ada inisialisasi uniform, ada inisialisasi random, Sapphire uniform, dan juga inisialisasi HE. Nah, jadi sebenarnya wajib cuma zero, uniform, sama random. Nah, bonusnya di sini kami mengimplementasikan Sapphire uniform dan juga HE. Kalau inisialisasi zero ini ya cukup jelas ya. Jadi kita untuk dalam satu layer ini semua neuronnya bobotnya dikasih nilai kosong gitu. Dan untuk inisialisasi uniform ini, jadi dalam satu layer ini kita memberikan nilai default random generator secara uniform menggunakan walaupun tertentu yang sudah diimplementasikan secara default gitu, secara output. Sedangkan untuk inisialisasi random di sini kami menggunakan default array juga, tapi di sini kami menggunakan distribusi normal. Nah, distribusi normal ini jadi kita mendapatkan mana nih? Nah, location itu berarti titik tengah itu sebagai main-nya, dan kiri kanan ini sebagai standar deviasinya dari inisialisasi random itu. Dan untuk dari inisialisasi Sapphire uniform di sini kami menggunakan rumus Sapphire uniform untuk limitnya. Jadi sebenarnya ini mirip kayak RG uniform juga, mirip kayak yang inisialisasi uniform sebenarnya ya, RG uniform sih RG uniform. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma dari low sama perbonnya. Nah, low sama perbonnya ini dihitung berdasarkan fan in sama fan out. Fan in sama fan out itu apa? Dari shape. Jadi shape ini sebenarnya input sama output gitu. Jadi inputnya berapa, outputnya berapa, terus nanti kita hitung pakai square root dari 6 dibagi input dan output, kita dapat nilai random generatornya. Terus nanti dari nilai RNG ini kita bakal pakai RNG-nya, terus kita hitung uniform dari nilai limit negatif dari rumus Sapphire-nya, dan juga perbonnya itu adalah nilai limitnya. Itu adalah positif limitnya. Dan untuk inisialisasi ini adalah nilai normal juga, ini mirip kayak inisialisasi random. Jadi dia pakai distribusi normal. Nah, distribusi normal ini kita hitung pusatnya itu 0, sedangkan untuk standar deviasinya itu adalah dari inputnya aja, dari fan ini itu shape inputnya aja. Jadi akar dari 2 per shape inputnya berapa. Terus kita tahu range normalization berapa. Sesimpel itu. Lalu untuk visualisasi distribusi bobot layer, di sini kita menggunakan di kelas visualization. Ya sederhananya ya dari model layer list yang kita punya, layer list yang kita bakal masukin dia ke dalam plot gitu. Dari list ini. Jadi kita udah punya layer list. Nah, lalu dari layer list ini kita tinggal ngeplot aja tiap distribusi ini kayak gimana. Jadi kita hitung berapa jumlah weight dengan bobot sekian gitu. Sesimpel itu aja. Kita tinggal ngeplotin account dari, kalau misalnya ini kan weight distribution ya, berarti tinggal nilai W-nya aja. Kalau misalnya gradient kan berarti kita nyari turunan W-nya berapa gitu. Gradient perubahannya berapa. Sebenarnya konsepnya sama lah. Nah, fungsi ini dipanggil di kelas model di plot weight sama plot gradients. Dan ini bakal dipakai dengan contoh seperti ini gitu. Sesimpel ini udah model plot weight, plot gradient, dan bisa dilihat seperti ini ya value-nya kayak gitu. Ini jadi weight value-nya berapa, frekuensinya berapa. Sesimpel itu aja. Oke, terus dari visualisasi distribusi gradient saya plot model. Oke, kalau saya plot model ini di persistent cukup simpel ya, itu saya boleh cuma pakai Python sama model aja.
Perkenalkan, nama saya Ferdinand Dika Isanabista dengan NIM 135236017. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian forward dan backward propagation. Dimulai dari forward propagation dulu. Forward propagation dilakukan dalam fungsi forward ini. Jadi pertama, input akan disimpan ke dalam atribut input untuk bagian backward propagation nanti. Kemudian Z atau sigma-nya akan dihitung dengan mengalihkan input dengan weight, kemudian ditambahkan dengan bias. Kemudian jika ada fungsi aktivasi, hasil fungsi aktivasi dari Z tadi akan disimpan ke dalam output. Jika tidak, maka output adalah Z itu sendiri, dan kemudian outputnya akan di return. Dan untuk bagian backward propagation, dimulai dengan output error atau turunan loss yang didapat dari inputnya. Kemudian untuk menghitung delta atau DL per DZ, maka menggunakan chain rule, yaitu DL per DA kali DL per DZ. DL per DZ ini adalah turunan dari fungsi aktivasi. Jadi kita menghitung dulu turunan fungsi aktivasinya. Kemudian deltanya hasil perkalian dari output error dan fungsi aktivasi. Kemudian jika dia menggunakan Jacobian, maka tidak bisa langsung perkalian, harus menggunakan AIMSA. Kemudian setelah mendapat deltanya, kita mencari gradien terhadap bobot dan bias. Jadi caranya adalah mengalihkan, untuk gradien terhadap bobot, mengalihkan input dengan delta. Kemudian jika ada regularisasi L1, dia akan ditambah dengan L1 kali sin dari weight-nya. Kemudian jika L2 ditambah dengan L2 kali weight-nya. Regularisasi ini dilakukan agar bobot tidak terlalu besar dan mencegah overfitting. Kemudian untuk dB hanya melakukan sum terhadap delta ya. Kemudian kita menghitung error dari layer sebelumnya dengan mengalihkan delta dengan weight, disimpan ke dalam variabel input error. Kemudian jika menggunakan Adam, pada update bobot menggunakan momentum M dan RMS prop-nya dV-nya. Ini untuk weight, ini untuk bias ya. Kemudian jika tidak menggunakan Adam, langsung saja dikurangi laminet dikali gradien terhadap bobot, dan untuk bias laminet kali gradien terhadap bias. Kemudian yang di return adalah input error. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, baik, kembali lagi dengan saya, Dimas Bimo. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan bagian training, yaitu weight update, training loop, history training loss, dan juga asset pipeline ya. Jadi untuk weight update sendiri, mungkin lebih enak kalau misalnya kita mulai dari kelas model kita. Jadi ini kelas model, kumpulan model yang sudah kami sederhanakan. Jadi kalau mau pakai model kami nggak cukup complicated, tinggal panggil fit sama panggil predik aja. Nah, pertama adalah weight update dengan gradient descent. Ini harusnya sudah dijelaskan oleh teman saya di bagian backward ya. Jadi backward itu sebenarnya ada di fully connected layer-nya. Simpelnya gini, backward itu kan butuh output error. Nah, output error itu diambil dari kelas loss. Jadi kalau misalnya kita udah punya output errornya itu apa, misalnya ini layer output nih, dia udah punya layer output, nanti outputnya ini bakal dipanggil lah ke kelas untuk self loss-nya. Misal turunan dia kelas outputnya ini ngecek pakai MSE, berarti kita tinggal ngitung turunan MSE-nya gitu untuk ngitung loss-nya. Terus nanti dari loss-nya ini buat backwards-nya harusnya udah dijelasin lebih jelas teman saya. Sederhananya kan cuma DLDZ per DLDA ya. Terus nanti kita udah punya activation function. Jadi si DLDA ini adalah output errornya dan DLDZ ini adalah activation function. Kita juga udah punya activation function dari tiap output yang udah ada. Terus nanti kalau kita udah dapat turunan yang si DLDZ ini. DLDZ ini adalah si output errornya gitu, si output error kali dia. Nah, nanti delta ini akan kita pakai untuk menentukan gradien weight kita berapa gitu, untuk update gradiennya berapa. Dan untuk dari stokastik gradien ini sebenarnya cukup simpel gitu. Cuman W update sama dengan W sekarang dikurang rendah dikali gradien W, sesimpel itu aja. Dan untuk update biasnya juga sebenarnya update juga W juga gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Seperti itu. Jadi nggak ada yang cukup aneh gitu untuk dari segi update weight. Nah, supaya lebih jelas mending kita bahas dari segi training loop-nya nih. Maksudnya training loop dulu baru bahas update weight ya. Jadi untuk training loop sendiri sebenarnya kita pakai pendekatan yang biasa aja, pakai epoch dan juga pakai batch. Jadi epoch ini sederhananya kita punya random permutation untuk ngerandomize permutation itu untuk randomize index yang ada dalam dataset yang kita punya. Terus kita udah punya nih indices nih. Indices ini kan berarti indeksnya berapa gitu kan. Kita acak indexnya bla. Kita udah punya X sama Y, itu ya X-nya sama Y-nya kita udah punya nama XH sama YSH. Nah, terus kita pakai batch. Nah, pakai batch sebenarnya ini salah satu langkah optimasi supaya kita nggak pakai resource yang berlebihan dalam proses training. Kenapa butuh itu? Bayangin kalau kita punya 1000 data gitu. Berarti kita dalam satu epoch kita langsung masukin 1000 data ke RAM. Nah, itu nggak efisien. Dan itu bakal bikin RAM kita meledak. Jadinya ya kalau misalnya kita mau update data dengan data lebih banyak, itu bakal butuh resource lebih banyak juga. Jadi kita pakai batch. Nah, batch ini salah satu parameternya kita kasih default 32. Jadi kita bakal per 32 gitu. Jadi misalnya kita punya let's say 1000 data, berarti nanti bakal ada 1000 bagi 32 batch totalnya. Seperti itulah kira-kira. Nah, di sini kita bakal ambil total XSI itu dari start sampai ke base-nya, sesimpel itu aja sih, dari start sampai start sampai base kan berarti kan ya A sampai B gitu, nanti dari B sampai C gitu kan. Base-nya seperti itu aja, garis aja. Nah, terus ya dari training loop ini sebenarnya intinya adalah dari si predict. Nah, predict itu apa sih? Predict itu sebenarnya cuma forward dari tiap layer yang ada. Jadi, misal kita udah punya layer di forward terus outputnya. Nah, tentunya layer di sini adalah layer yang bobotnya sudah diinisialisasi ya, dan penjelasan inisialisasi bobot itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, nanti pas kita udah predict, tentunya kan hasil akhir dari prediksi itu adalah sebuah output. Nah, output ini yang saya jelaskan sebelumnya akan menjadi nilai loss yang akan dimasukkan ke dalam loss function. Nah, loss function ini adalah turunan gitu. Jadi ada loss function sama turunan dari loss function-nya. Nah, kita udah punya loss function nih, loss function MSE misalnya. Berarti kita bisa error dengan cara mengetahui turunan dari loss function tersebut berdasarkan outputnya. Nah, untuk menghitung mana nih? Loss function, karena kan nanti lossnya bakal kita simpan juga ya untuk visualisasi. Dan di sini kita masukin ke batch losses. Nanti dalam satu epoch nih kita bakal menyimpan batch lossesnya dalam training loss gitu. Jadi kita ambil datanya aja, karena kan dalam satu epoch bisa ada beberapa batch gitu kan. Kan di sini ada 32 batch, saya kalau 1000 bagi 32 itu berarti sekitar 30-an lah, 32 gitu ibaratnya. Berarti ya kita tinggal total batch lossesnya dibagi 32 kita dapat training loss rata-rata dalam satu epoch tersebut. Kayak gitu sih sebenarnya. Terus apalagi epoch udah, verbose 1 juga udah, ini verbose 1. Kalau misalnya verbose dengan 1 ini salah satu parameter juga, kita bisa ngambilin namanya training loss dan juga validation loss. Dan juga dataset pipeline, load speed processing atau sesuai kebutuhan. Di sini kita langsung jelasin aja di notebook. Oh ya, ini kenapa ada M-nya, karena ini notebooknya udah sayaran. Jadi ya ada perubahan dikit, itu cuma perubahan ini aja sih kalau misalnya nggak percaya. Nih cuma perubahan execution count aja sebenarnya, simpel itu, sisanya gak ada lagi sama tambahan kode di akhir. Juga ini execution count aja. Secondary juga cuma perubahan model yang save aja karena hasil perang aja. Oke. Terus untuk apa nih, load speednya? Oke, pertama ya simpel aja, ini saya menggunakan model template notebook biasa saya pakai lomba. Ini pertama produk set, kita ngeload datanya, terus kita ngecek distribusinya kayak gimana. Di sini ada 1000 dengan 12 kolom. Terus gimana cara kita ngedit-nya dulu deh, saya jangan sini deh dulu, kita ngeliat value berapa, kelihatan dari value. Terus ini ada dua kelas, yaitu sama node place, dan distribusinya tidak sama, yaitu 60% pada place dan juga 40% pada node place. Dan kalau misalnya dari nilai kelas sebenarnya nggak ada yang dibahas, jadi kita lihat aja. Terus dari segi distribusi juga sebenarnya distribusinya tidak ada yang cukup menarik, karena dari dua kelas tersebut tidak menunjukkan adanya fitur yang deterministik gitu, untuk menentukan bahwa satu fitur ini cukup
berbeda dibanding kelas lainnya. Dan untuk distribusi fitur kategori juga sebenarnya nggak ada yang cukup deterministik gitu. Karena walaupun ada perbedaan, sebenarnya perbedaan secara frekuensi aja. Jadi secara rasio itu sebenarnya sama. Misalnya ini University Ranking Band 300, dia pasti lebih banyak kedua gitu kan. Dan juga untuk Price dan Nota itu dia sama aja kedua dia. Sebenarnya nggak ada yang cukup signifikan, nggak ada yang deterministik untuk kedua hal tersebut. Nah, karena tadi penjelasan itu sampai preprocessing, oke di preprocessing ini aku simpel aja untuk preprocessingnya saya menggunakan word coding. Kenapa? Karena pada FFNN ini Visual Neural Network dia hanya bisa menerima parameter input berupa nilai numerik, nggak bisa berupa nilai kelas gitu. Karena ya inputnya berupa numerik dan untuk update juga berupa numerik gitu. Jadi yang mau nggak mau inputnya harus numerik dan mengubah nilai-nilai yang kategorikal menjadi numerik dengan cara saya menggunakan word coding. Jadi semua kelas yang kategorikal saya ubah menjadi nilai numerik dengan cara menambah fitur dalam kelas tersebut. Jadi misal kelas A dalam fitur B berarti nanti di fitur B A gitu, di fitur B C, fitur B D gitu. Jadi itu jadi dalam satu fitur sendiri gitu. Dan nanti kita udah buat coding, udah datamis juga buat datamis tuh itu buat coding aja sebenarnya. Buat nama kategorinya. Terus dari hasil output tersebut kan saya sudah memiliki nilai. Nah, ini perlu standard scalar. Kenapa nih standard scalar juga salah satu nilai penting? Karena kalau misalnya standard scalar nanti nilai satu fitur akan menjadi lebih penting dibandingkan fitur yang lain. Itu hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam machine learning. Ibarat semua fitur itu nanti memiliki bias masing-masing. Sedangkan fitur itu harusnya nggak memiliki bias gitu. Kita harus melihat semua fitur itu sebagai satu hal yang sama inputnya. Jadi kita normalisasi pakai standard scalar. Oke, mungkin untuk bagian training ini sudah cukup jelas dan mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut ke bagian demonstrasi implementasi juga analisis. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi implementasi dan juga analisis di bagian model machine learning yang telah kami buat, itu dari kelompok Big Mom Masterclass. Oke, pertama, mereka model pada berbagai konfigurasi. Di sini kami sudah melakukan perjalanan model ya. Dari segi preprocessing, dan kita akan lanjut ke bagian experiment setup. Di sini ada kelas model, ada permudah juga classical weight supaya kita lebih mudah aja gitu dalam melakukan prediksi. Jadi kita nggak usah berbagai macam. Dan di sini kan pertama adalah perbandingan performa model ya. Dan visualisasi pelatihan dan perlakuan sama pertandingan dan sekarang juga ini analisisnya saya gabung. Nah, jadi dari pengaruh depth and width dulu, yaitu width variation dengan dua hidden layer. Jadi ini ada dua hidden layer, dari masing-masing layer ini isi neuronnya beda jumlahnya gitu. Oke, kita langsung training aja. Ini lumayan cepat, tidak terlalu lama ya. Oke, training 108. Oke, udah selesai. Dan jika dilihat ya secara sekilas bahwa model dengan width 128 ini walaupun memiliki training loss yang kecil justru malah menghasilkan variation loss yang besar gitu. Menandakan bahwa model ini malah overfit ketika mulai untuk memahami data training yang harusnya dilatih oleh model tersebut gitu. Jadi alih-alih memberikan hasil yang akurat malah memberikan loss yang cukup besar jika dibandingkan dengan width yang hanya 19 saja gitu. Oke. Dan ini juga dari segi konvergensi dia sebenarnya konvergensinya sama-sama cukup cepat kalau dilihat ya. Ini konvergensinya cukup stuck di bawah 0,5 semuanya, tapi di sini lebih stabil dengan model yang cuma lebih sedikit gitu. Dan mungkin di sini karena 10.000 data dan walaupun memiliki 23 kolom tidak terlalu kompleks mungkin untuk mendeterminasi datanya, dan dengan menambah width yang sangat besar itu 128 pada widthnya malah membuat model menjadi kompleks, dan model kompleks itu justru harus dihindari ya dalam pelatihan model machine learning gitu. Dan selanjutnya ada variation. Di sini tadi kita udah ngomongin width, sekarang kita ngomongin depth. Nah, di depth ini kita nambah per layer gitu. Jadi layer 1, itu layer 2, layer 3, kita langsung mati aja. Oke. Terus proses selama training ya kan dilihat dari grafik loss-nya sebenarnya. Kalau dari segi cepat ya pasti lebih cepat model yang training depth-nya yang dengan parameter yang lebih kecil pasti, cuman karena perbedaan parameter yang terlalu besar nggak terlalu terasa harusnya. Oke, lanjutnya ini kalau dari depth variation ini kurang lebih sama, bahwa depth yang lebih banyak justru memiliki loss yang lebih besar dibandingkan dengan depth yang lebih kecil gitu. Jadi tandanya dataset yang dipakai itu sebenarnya cukup sederhana. Sebenarnya ada dua kemungkinan, model selalu sederhana atau sebenarnya kita bisa improvisasi pakai cara lain gitu, misal pakai dropout. Yang sayangnya ini belum kita implementasi di sini. Jadi ketika dia mencoba untuk update weight, dia update weight itu tanpa mempertimbangkan neuronnya, dia cuma mempertimbangkan arahnya aja. Kalau misalnya arah belakang ya berarti harus update weight gitu. Tapi ya dia nggak peduli sama neuron mana yang dia pakai. Dari itu sebuah permasalahan. Jadi kayak depth di sini sebenarnya kurang lebih memiliki output yang sama kayak menggunakan variation weight ya. Jadi semakin banyak depth malah menambah overfit gitu. Yang ini juga harusnya dihindari dalam training machine learning. Tapi kalau dari segi skor sebenarnya tidak memiliki perbedaan cukup signifikan ya. Mungkin karena validation loss-nya juga walaupun ini sedikit overfit, tapi ratio ini masih terlalu dekat, jadi sebenarnya tidak cukup berpengaruh karena dari hasil training loss-nya juga ini cukup dekat gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari kesimpulan tadi itu tidak ada yang cukup signifikan untuk dibahas. Oke, selanjutnya pengaruh fungsi aktivasi. Di sini ada linear, relus, sigmoid, tanha, linear, dan switch yang harus selesai. Di sini kita lihat ya bahwa tiap fungsi aktivasi yang dipakai dalam setiap dash. Jadi gini, kita menggunakan model 3 layer dengan masing-masing hidden layer itu punya 30 neuron, dan di semua 30 neuron ini kita memberikan satu fungsi aktivasi yang sama, itu antara linear, relus, atau sigmoid, atau tanha, atau linear, atau switch gitu. Dan ternyata kalau dilihat dari ini memiliki learning curve yang berbeda. Kalau misalnya sigmoid itu berbentuk nilai sigmoid, kalau misalnya relu bentuk nilai hiperbolik, dan untuk linear justru cukup unik ya dari segi training behaviornya. Dari segi training loss-nya dia drop sangat jauh sekali, tapi habis itu dia langsung linear, tidak memiliki perubahan yang cukup signifikan. Dan dari segi variation loss-nya juga tidak memiliki perubahan. Dan relus, sigmoid, tanha, dan linear relu mungkin tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya dari segi behaviornya dan juga dari segi loss-nya. Cuma sigmoid ini cukup unik karena fungsinya terlihat smooth ketika melakukan penurunan ya, ketika validation loss-nya ini menurun baik training atau validation loss-nya. Dan bisa dilihat bahwa di sini output-nya lebih kecil gitu. Dan kalau misalnya kita compare distributnya, lihat ternyata ya linear mirip kayak sigmoid 0,956, 948, 948, 0,892, sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu perbedaannya. Jadi apakah berpengaruh? Mungkin berpengaruh tapi tidak cukup signifikan, menurut saya tidak menarik dibahas. Oke, lanjut yaitu pengaruh dari learning rate. Kalau misalnya pengaruh dari learning rate, di sini kami menggunakan 3 variabel, yaitu 3 variabel learning rate, ada yang 0,001, ada yang 0,1 dan 0,1. Oke, kita lihat ya. Untuk learning rate sendiri ini memang cukup berpengaruh dalam proses training. Kenapa? Karena learning rate ini akan menentukan step perubahan dari tiap gradient bobot yang ada pada neuron gitu. Semakin besar stepnya yang jelas perubahan bobot itu semakin besar. Artinya apa? Jadi banyak nilai yang nggak bisa yang harusnya bisa dicapai tapi terlewat gitu ketika memproses daerah optimal pada gradient descent-nya. Dan justru ketika melakukan learning rate yang lebih besar itu 0,1, model memang memiliki training loss yang lebih kecil tapi malah memiliki validation loss yang lebih besar. Ya ini diakibatkan karena model susah untuk mencari nilai optimalnya karena learning rate yang terlalu besar sehingga selalu terlewat gitu tempatnya. Tapi ketika kita menggunakan learning rate yang terlalu kecil, konvergensinya justru sangat lambat gitu dibandingkan dengan nilai yang cukup optimal, itu learning rate 0,01. Learning rate 0,01 ini memiliki konvergen yang cukup lebih cepat dibandingkan menggunakan learning rate 0,001. Dan ya ini kita bisa melihat bahwa penentuan learning rate ini memang cukup penting ya ketika kita melakukan pelatihan model. Kita harus tahu learning rate ini dipakai untuk apa, misal untuk transfer learning kah, untuk fine tuning kah, atau memang kita ingin melakukan pelatihan model secara keseluruhan gitu. Dan learning rate ini memang cukup penting ya ketika kita ingin melakukan pelatihan model. Jangan sampai kita malah memilih learning rate yang terlalu besar sehingga membuat pelatihan model ini kacau gitu. Dan ini adalah salah satu compare distribution untuk weight-nya di model. Dan untuk dari segi akurasi
Untuk linear 0,01 dan 0,01 dan 0,01 memang tidak memiliki perbedaan cukup signifikan, hanya sekitar 1% lah. Karena memang dari segi konvergensinya mungkin perbedaan validation lossnya memang nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau dari learning rate yang 0,1 ini cukup signifikan, 0,8 sampai 0,7 sekitar 4% lah. Dan ya bisa terlihat bahwa learning rate yang besar justru malah membuat model kita semakin buruk gitu. Jadi harus pakai parameter yang pas. Soalnya ada pengaruh inisialisasi bobot. Jadi inisialisasi bobot yang kita gunakan ada zero initialization, uniform initialization, Gaussian, Saphir, dan juga HE, normal distribution. Nah, di sini kita ini salah satu tanda ketika menggunakan verbose. Ketika kita dijelaskan juga pada konsep sebelumnya kalau kita bisa menggunakan verbose. Dan ini ketika menggunakan bobot, ini salah satu hal yang menarik juga. Bisa dilihat bahwa zero initialization justru memiliki nilai validation loss yang stagnan ya. Dia tidak memiliki kebutuhan. Hal ini kenapa terjadi? Karena dibutuhkan variasi dalam neural network sebetulnya. Ketika ingin melakukan latihan, kenapa dibutuhkan variasi? Karena variasi ini dibutuhkan untuk memberikan output penilaian yang bervariasi juga. Karena dia nggak bervariasi jadinya ya dia nggak belajar sebenarnya. Bukan nggak belajar, tapi belajar itu sama aja kayak dia memiliki satu neuron. Karena ya semua neuron memiliki nilai yang sama. Lalu buat apa ada semua neuron gitu kan? Jadi ini juga penting ya. Dalam kita melakukan inisialisasi bobot yang bervariasi itu penting untuk menentukan output dari pelatihan model. Jadi jangan sampai kita malah pakai zero initialization untuk bobot yang dipakai pada model FFNN kita gitu. Itu hal yang harusnya jangan dipakai. Dan bahkan itu lebih jelas kalau kita lihat evaluasinya bahwa yang lain 0,8 tapi zero initialization itu memiliki akurasi 0,1 dan evaluasi 0,72 yang mana itu jauh dari initialization bobot yang lain gitu. Lanjut yaitu pengaruh regularisasi. Untuk regularisasi ini sebenarnya adalah parameter untuk menambah error ketika training. Fungsinya untuk apa? Supaya tidak adanya overfitting gitu. Di sini kita menggunakan model dengan layer 32 dua layer dengan masing-masing layer memiliki 32 neuron. Dan bisa lihat sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kenapa tidak terlalu signifikan? Tandanya memang penambahan error ini konsep signifikansinya memang sangat-sangat kecil gitu. Apalagi ini error ditambahkan juga sangat kecil, cuma 0,01 gitu. Jadi tidak ada perbedaan cukup signifikan dalam pelatihan model, tapi hal ini diperlukan supaya model tidak terlalu overfit. Dan ini juga mungkin karena percobaan yang saya gunakan yaitu model yang cukup sederhana, cuma dua layer aja. Jadi harus diperhatikan gitu. Misal kita menggunakan model yang sangat besar, yang parameternya banyak, kita perlu regularisasi yang pas supaya model tidak overfit dan bisa lebih robust untuk digunakan pada konsep-konsep yang lain. Dan bisa lihat dengan aturan regularisasi perubahannya sangat kecil sekali, yaitu 0,003% gitu. Jadi hampir tidak ada signifikansinya. Selanjutnya itu pengaruh normalisasi RMS norm. Karena di sini kita juga mengimplementasikan RMS norm. RMS norm ini digunakan sebagai layer normalisasi gitu. Yang harapannya normalisasi ini bisa membantu input layer pada layer setelahnya supaya dia tidak memiliki nilai yang terlalu besar gitu. Misal layer sebelumnya memiliki output yang karena dia memiliki fungsi aktivasi, let's say relu gitu, terus nanti punya output yang gede banget. Akhirnya kan ini akan cenderung bias juga gitu ke model sebelahnya karena dia memiliki output yang memiliki input dari hasil output yang terlalu besar. Maka diperlukan RMS norm ini untuk menormalisasi dari hasil outputnya. Cuman kalau misalnya udah di standar scalar sih harusnya nggak terlalu berpengaruh ya, karena kita juga udah melakukan standar scalar jadi ya nggak terlalu signifikan walaupun di sini ada perbedaannya gitu. Jadi apakah diperlukan? Ya sebenarnya diperlukan best practice-nya, cuman di sini tidak terlalu terlihat perbedaannya karena ya ini juga kalau kita sudah melakukan proses yang baik harusnya memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Dan mungkin kita langsung lihat hasil outputnya. Nah dari hasil outputnya cukup mirip ya 0,848 dan 0,808 jadi tidak terlalu ada perbedaan yang cukup signifikan. Lalu perbandingan dengan SLR NLP di sini sebenarnya arsitektur yang kita bawa itu memang menyerupai arsitektur yang ada pada scikit-learn multilinear perceptron gitu. Jadi karena kita mengacu pada arsitektur tersebut, kita harapannya memiliki nilai yang cukup mirip dengan NLP. Dari segi arsitektur, dari segi pemanggilan dan penggunaan kita sangat mirip dengan arsitektur yang ada pada NLP. Jadi mari kita lihat hasil outputnya seperti apa. Lanjut. Dari sini ternyata memiliki skor yang sedikit lebih baik dibanding NLP. Itu 0,85 dan 0,813. Coba kalau misalnya kita training lagi gimana? Tapi pasti lebih baik ini belum tentu selalu lebih baik ya. Karena kan dia cuma pakai train dan validation yang sama. Bisa dilihat di sini memiliki nilai yang justru SLR NLP ini mungkin nilai lebih baik gitu. Nah, ini tandanya apa? Ya tandanya sebenarnya FFNN sama NLP yang FFNN yang saya buat dengan SLR NLP ini memiliki performa yang tidak jauh berbeda gitu. Selanjutnya itu kita juga mengimplementasikan Adam yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi secara singkat Adam itu apa? Adam itu salah satu bentuk heuristik dari optimizer pada gradient descent. Jadi alih-alih menggunakan learning rate yang konstan, dia malah bisa adaptive learning rate-nya gitu. Jadi harapannya dengan menggunakan Adam itu bisa memiliki nilai konvergensi yang lebih cepat gitu. Jadi bisa tahu nilai loss-nya itu seperti apa. Dan dalam epoch 100 di sini Adam bisa outperform gradient descent ya. Bisa dilihat bahwa skornya sangat jauh 0,7932 dan gradient descent hanya 0,799 menandakan bahwa pada epoch 100 Adam jauh lebih baik dibanding gradient descent. Ini loh model outputnya seperti ini, output juga dipakai seperti ini. Dan ini memastikan karena di sini saya men-save FFN model, ini output dari FFN model yang kita latih ya 0,740, 0,740 dan 0,01 untuk prediksi exval dan yeval ya di sini. Dan kita coba load untuk menandakan bahwa yang modelnya simpan itu. Nah 0,747 dan 0,811 ya harusnya sama sih. Kalau kita lihat ya sama kan. Berarti dari segi save dan load harusnya ini sudah menandakan bahwa fungsi tersebut berhasil dari segi tipikalnya. Lalu penutup, dari segi penutup ringkasan satu utama dari berbagai eksperimen. Pertama, inisialisasi bobot itu adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai kalian tidak menginisialisasi bobot pada model feed forward neural network kalian karena kalau misalnya kalian nggak punya, nggak berguna kalian nambah weight, kalian nambah layer itu kemungkinan besar tidak terlalu berguna karena akan ditreat sebagai neuron yang ya sama aja hasilnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan Adam itu sangat penting dalam menentukan konvergensi. Jadi kalau misalnya sudah ada fungsi yang dapat mencapai nilai konvergensi lebih cepat ya pakai Adam aja. Dibanding pakai gradient descent, Adam jauh lebih outperform dari gradient descent gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, keseluruhan mengenai perilaku dan performa model yang dibangun. Kalau dari performa model sebenarnya cukup sama dengan NLP. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang harus dikomentari menurut saya mengenai hal tersebut dan referensi terhadap perbedaan terbesar pendekatan yang digunakan. Eksperimen ini kan sebenarnya mencakup hal yang cukup banyak ya. Tadi kan udah bahas optimizer, udah bahas parameter-parameter juga. Tapi salah satu menurut saya hal yang penting tapi tidak dibahas itu membahas dropout. Kenapa dropout itu penting? Karena dropout ini bentuk yang lebih advance ketika kita ingin mengupdate weight dan itu tidak kami bahas di sini dan itu salah satu perbatasannya gitu. Dan sekali lihat dan ditambah juga jadinya kita hanya berpaku pada misal di weight neuron A, weight A ya udah berarti dia akan seterusnya dianggap bahwa model itu melewati parameter tersebut ya padahal sebenarnya nggak selalu bisa seperti itu. Jadinya modelnya nggak jauh lebih robust lah dan nggak jauh lebih bervariasi belajarnya. Dan terus juga keterbatasan pendekatan yang digunakan karena kita menggunakan Python jadi pasti tidak lebih cepat ketika menggunakan model sklearn karena sklearn kan basisnya dari C++ untuk menghitung transformasi dan sebagainya. Terus juga keterbatasan karena kita juga ngecek pakai dataset yang satu aja, kita nggak bisa men-treat bahwa model ini memiliki behavior yang sama pada semua dataset seperti itu yang kedua. Terus hal yang mempengaruhi hasil secara signifikan setelah pengerjaan. Yang pertama hasil signifikan itu adalah kalau kita ingin mendapatkan model yang baik, output model yang baik, pertama kita harus bisa memiliki processing yang sangat baik juga gitu. Kalau misalnya processing yang nggak baik ya, kita mau model hyperparameter segimanapun itu pasti nggak akan mengubah apapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan pengembangan atau perbaikan lebih lanjut terhadap model. Pengembangan lebih lanjut pasti akan nambah layer dropout pertama. Itu yang harus ditambahin. Kedua,
saya sih maunya bisa nambah optimizer yang lain juga selain Andam yang konvergensinya lebih cepat gitu. Jadi jadinya modelnya bisa lebih banyak, lebih cepat dengan effort yang lebih sedikit. Kayak gitu yang kedua, yang bisa ditambahkan atau diperbaiki. Dan mungkin oke, sepertinya apa yang saya jelaskan sudah mencakup demonstrasi analisis dan juga penutup. Jadi mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih kepada asisten yang telah menonton dan selamat tinggal.